sekarang kita lanjut ke bagian terakhir untuk pembahasan soal tryout SPD yang sudah dilaksanakan pada tanggal 26 April 2023. Kita selesaikan untuk soal yang belum, itu adalah soal nomor 31 sampai dengan soal nomor 40. Sekarang kita lihat pada soal nomor 31, di sini disajikan data hasil pengujian yang dilakukan oleh Anissa. Anissa melakukan uji makanan dengan cara membuat ekstrak. Ekstrak itu larutan bahan makanan. Kemudian larutan bahan makanan itu diuji dengan menggunakan regen atau larutan penguji seperti yang disajikan pada tabel. Nah, di sini untuk ekstrak bahan makanan 1, ekstrak bahan makanan K diuji dengan menggunakan larutan lukol, ternyata warnanya berubah menjadi biru kehitaman. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa larutan bahan makanan atau ekstrak bahan makanan K ini adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian untuk ekstrak bahan makanan L, ketika diuji dengan menggunakan NaOH plus CuS4, ini biasa dipergunakan untuk uji protein ya, sebagai pengganti biuret. Itu bisa dengan menambahkan NaOH plus CuSO4. Nah, ternyata hasilnya berubah warna menjadi ungu. Maka kita bisa menyimpulkan kalau ekstrak bahan makanan L ini adalah bahan makanan yang mengandung protein. Kemudian untuk bahan yang M diuji dengan benedik. Benedik itu adalah suatu regen untuk uji glukosa, tetapi dengan catatan nanti setelah ditetesi dengan regen benedik, kita harus memanaskan terlebih dahulu. Kalau ternyata setelah dipanaskan warnanya berubah menjadi merah bata, maka kita bisa menyimpulkan bahwa bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Kemudian untuk yang terakhir, untuk bahan makanan N, diuji dengan menggunakan kertas buram. Ini maksudnya dioleskan pada kertas buram atau kita teteskan ekstrak tadi pada kertas buram, maka nanti setelah mengering kertas tersebut tetap akan meninggalkan bekas atau noda transparan. Nah, maka bahan itu adalah bahan yang mengandung lemak. Nah, sekarang kita identifikasi. Setelah kita tahu bahan-bahan tersebut mengandung zat makanan apa, kita perlu mengetahui di mana bahan makanan tersebut dicerna. Yang pertama untuk karbohidrat. Karbohidrat itu dicerna secara kimiawi. Yang pertama itu di mulut. Nah, berarti kalau pada gambar ini ditunjukkan oleh angka Romawi 1. Nah, kemudian masih dilanjutkan lagi nanti untuk pencernaan kimiawi yang kedua itu dilakukan di usus halus. Di sini untuk usus halus ditunjukkan dengan nomor 5. Sedangkan untuk yang protein, pencernaan kimiawi pertama terjadi di lambung pada bagian yang ditunjuk oleh angka 3, kemudian nanti akan dilanjutkan pada usus halus yang ditunjuk oleh angka 5. Sedangkan glukosa, hasil pencernaan, di mana glukosa itu sebenarnya merupakan hasil pencernaan dari karbohidrat. Ya, jadi kalau karbohidrat itu sendiri nanti pencernaannya berlangsung di usus halus atau di bagian yang bernomor 5. Kemudian untuk N, bahan makanan yang mengandung lemak itu biasanya hanya dicerna di usus halus saja. Jadi hanya di bagian yang bernomor 5 saja. Nah, kemudian untuk pencernaan kimiawi yang berlangsung di usus halus itu biasanya terjadi dengan bantuan enzim-enzim yang dihasilkan oleh organ pankreas, organ yang bernomor 4. Sekarang kita lihat pada analisisnya. Analisis yang dilakukan oleh Anissa adalah yang A, ekstrak bahan makanan K. K tadi adalah mengandung karbohidrat. Dicerna di organ 2. Organ 2 itu adalah organ lambung. Nah, berarti ini yang tidak benar. Ya, seharusnya bukan di organ 2, tetapi bisa di organ 1 atau organ 4. Kemudian analisis yang kedua, ekstrak bahan makanan L. L tadi mengandung protein. Dicerna dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh organ 3. L itu adalah bahan makanan yang mengandung protein, dicerna dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh organ 3. Organ 3 itu adalah lambung. Nah, lambung, salah satu fungsi dari lambung itu adalah untuk menghasilkan enzim. Enzimnya apa saja? HCl, pepsin, dan renin. Nah, dari 3
enzim tersebut salah satunya yaitu pepsin itu berfungsi untuk mencerna protein. Maka untuk yang analisis yang B ini benar. Nah, sekarang lanjut ke yang analisis C, ekstrak bahan makanan M. M tadi adalah bahan makanan yang mengandung glukosa. Dicerna di organ keempat. Kalau itu sudah glukosa mestinya tidak dicerna lagi ya, karena glukosa itu merupakan hasil akhir dari pencernaan karbohidrat. Maka kalau di sini dikatakan dicerna di organ 4 itu tidak ya. Organ 4 itu adalah pankreas, dan pankreas itu bukan merupakan organ yang berfungsi sebagai tempat pencernaan, tetapi dia adalah sebagai suatu kelenjar yang menghasilkan enzim, sehingga tidak akan makanan itu masuk ke dalam pankreas ya. Kalau ada makanan yang sampai masuk ke pankreas berarti itu sudah sesuatu yang tidak beres. Berarti yang C ini jelas salah ya. Kemudian yang D, ekstrak bahan makanan N. N itu berarti mengandung lemak. Dicerna dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh N. Dicerna dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh organ 5. Organ 5 itu adalah usus halus ya. Tetapi ingat ya, usus halus itu nanti enzimnya dihasilkan oleh pankreas. Berarti bukan oleh organ 4 atau usus halus, tetapi organ pankreas. Ya, pankreas menghasilkan tripsin, lipase dan amilase. Nah, ada lipase di situ. Memang betul itu untuk mencerna lemak. Tetapi yang menghasilkan itu bukan organ 5, bukan usus halus, tetapi pankreas yang bernomor 4. Nah, sehingga di sini analisis yang D ini tidak tepat. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 32 tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, di sini anak-anak bisa mencermati pada gambar yang lebih besar lagi, lebih jelas lagi, meskipun sebenarnya pada gambar yang disajikan di soal itu sudah cukup jelas ya. Nah, di sini kita harus identifikasi. Yang A ini berwarna merah. Tetapi kalau kita melihat dari tanda panahnya, berarti dia yang menuju ke jantung. Kalau dia menuju ke jantung, berarti dia adalah pembuluh balik atau vena ya. Nah, berarti yang A itu adalah vena, bukan pembuluh arteri, meskipun dia berwarna merah. Kalau yang berwarna merah itu kan biasanya identik dengan darah yang mengangkut oksigen. Nah, jadi di sini ini adalah perkecualian. Tidak semua vena itu nanti berisi darah kotor. Ternyata ada pembuluh vena atau pembuluh balik yang berfungsi untuk mengangkut oksigen, yaitu pembuluh vena yang berasal dari paru-paru untuk membawa darah menuju ke jantung. Jadi pembuluh A ini namanya adalah vena pulmonalis. Ini vena yang berasal dari paru-paru, vena pulmonalis. Kalau di sini bernomor 4 ini, maka dia akan mengalirkan darah dari paru-paru menuju ke jantung. Ya, kaya darahnya itu adalah darah yang kaya oksigen menuju ke jantung. Jantungnya bagian yang mana? Nah, di sini yang bernomor 5 itu adalah bagian serambi kiri. Nah, jadi dengan demikian pernyataan 1 ini adalah pernyataan yang benar. A itu adalah pembuluh vena pulmonalis, sedangkan darah yang diangkut itu adalah darah kaya oksigen, kemudian nanti akan menuju ke serambi kiri. Kita lihat untuk yang B. B itu adalah arteri. Ya, jadi B itu ini ya, arteri, benar. B itu adalah arteri, ini benar. Mengangkut darah yang kaya oksigen, berwarna merah, berasal dari jantung, berarti dia kaya oksigen. Nah, berarti benar. Dari serambi kanan menuju ke seluruh tubuh. Nah, ini yang salah adalah pada bagian ini. Mestinya bukan dari serambi kanan, tetapi dari bagian ini, nomor 6 ini ya. Dari bilik kiri nanti akan dipompa menuju ke seluruh tubuh. Kita lihat sekarang pada pembuluh darah yang C. Pembuluh darah C itu adalah pembuluh vena atau pembuluh balik ya. Karena arahnya kembali ke jantung, maka benar disebut sebagai vena. Kemudian darah yang diangkut itu adalah darah yang kaya CO2, benar. Nah, kemudian arahnya dari mana?
dari seluruh tubuh, kemudian nanti akan masuk kembali ke jantung. Nah, dia nanti masuknya akan menuju ke bagian yang bernomor 10 ini, yaitu bagian serambi kanan. Oke, berarti ini juga jawaban yang benar ya untuk yang pernyataan nomor 3. Sekarang kita lihat untuk pernyataan yang terakhir, yaitu untuk pembuluh D. Pembuluh D itu di sini dinyatakan sebagai arteri pulmonalis. D itu arteri pulmonalis. Arteri itu adalah pembuluh yang mestinya masuk, pembuluh yang berasal dari jantung, dari jantung ke seluruh tubuh ya, atau jantung menuju ke paru-paru, itu juga bisa ya. Berarti kalau D ini dikatakan sebagai arteri pulmonalis, dia meninggalkan jantung menuju ke paru-paru, berarti ini adalah pernyataan yang benar. Meninggalkan jantung menuju ke paru-paru, maka dinamakan sebagai arteri pulmonalis. Kemudian darah yang diangkut, karena ini tadi berasal dari seluruh tubuh, masuk ke serambi kanan, menuju ke bilik kanan, dipompa ke paru-paru, berarti di sini seharusnya darah yang diangkut itu bukan darah yang kaya oksigen, tetapi seharusnya darah yang kaya CO2. Berasal dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Nah, ini sebenarnya benar ya untuk pernyataan yang terakhir ini. Tetapi salahnya di mana? Tadi karena seharusnya darah yang diangkut itu bukan kaya oksigen, tetapi kaya CO2. Nah, jadi di sini jawaban yang benar yang mana? Nomor 1 dan 3. Baik, lanjut ke soal berikutnya, nomor 33. Ini tentang sistem pernafasan pada manusia. Disajikan gambar. Nah, di sini ada otot pada sistem pernafasan yang berkontraksi, ada otot tulang rusuk, kemudian ada otot diafragma. Gambar yang pertama ini menunjukkan posisi dari tulang rusuknya mengendor. Oh, berarti di sini otot antar tulang rusuknya sedang relaksasi. Kemudian ada panah ke atas, ini menunjukkan bahwa diafragmanya itu melengkung. Sementara gambar yang kedua, ada tanda panah ke kiri dan kanan dari tulang rusuk, ini menunjukkan bahwa posisi dari tulang rusuknya itu terangkat, menunjukkan bahwa otot antar tulang rusuknya sedang berkontraksi. Nah, kemudian posisi dari diafragma itu turun. Nah, di sini menyebabkan rongga dadanya membesar. Nah, jadi mana yang lebih tepat untuk gambar yang nomor 2? Nah, gambar yang nomor 2 ini ada tanda panah ke bawah untuk diafragma. Berarti otot diafragmanya itu turun. Otot diafragma turun itu berarti menunjukkan diafragmanya itu sedang berkontraksi. Ketika diafragmanya berkontraksi bagaimana? Maka menyebabkan rongga perutnya itu turun. Rongga perutnya turun menyebabkan rongga dadanya membesar, paru-parunya mengembang. Nah, dengan paru-paru mengembang itu volume dari rongga dada itu akan lebih besar. Ketika volumenya besar, maka tekanannya itu menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan tekanan udara luar, maka udara luar itu nanti akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, jadi ini jawaban yang benar adalah untuk yang alternatif pilihan A. Sedangkan untuk nomor 34, ini tentang sistem ekskresi pada manusia, khususnya adalah ginjal. Data tersebut menunjukkan hasil pemeriksaan urin pada beberapa pasien, di mana urin tersebut diuji dengan uji Benedict dan Biuret. Seperti yang sudah anak-anak ketahui, kalau yang uji Benedict itu berfungsi untuk uji glukosa, sedangkan yang uji Biuret itu adalah untuk mengetahui adanya protein. Ya, jadi di sini bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam urinnya itu ada glukosanya ataukah ada proteinnya. Pada pasien 1, warna awal urinnya itu adalah kekuningan. Setelah diuji dengan Benedict, ditetesi dengan Benedict, kemudian dipanaskan, ternyata warnanya berubah menjadi merah bata. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa untuk pasien 1,
ini terdapat glukosa di dalam urin. Nah, kalau di dalam urinnya itu mengandung glukosa, berarti bagian ginjal yang mana yang mengalami gangguan? Nah, glukosa itu akan diproses di bagian yang mana dalam peristiwa pembentukan urin? Kita mengenal ada proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Kalau di dalam peristiwa filtrasi itu penyaringan. Yang disaring adalah partikel-partikel yang berukuran besar. Seperti protein, sel-sel darah itu adalah partikel yang berukuran besar. Sehingga nanti dia tidak akan lolos dari saringan. Kalau dia tidak lolos dari saringan, maka dia akan masuk lagi ke dalam pembuluh darah. Ya. Jadi akan kembali lagi ke dalam pembuluh darah ini. Tetapi kalau glukosa, itu termasuk partikel yang ukuran molekulnya itu kecil. Nah, sehingga dia lolos dari saringan. Nah, maka yang mengalami gangguan mestinya bukan di bagian glomerulusnya, tetapi kalau kok ternyata masih ada glukosa di dalam urin, maka gangguannya ini adalah pada peristiwa penyerapan kembali atau yang kita kenal dengan istilah reabsorpsi. Ya. Nah, mestinya glukosa itu seandainya masih dibutuhkan oleh tubuh, itu akan diserap kembali. Tetapi kok di dalam urinnya ada glukosa? Oh, berarti ini gangguannya adalah pada peristiwa reabsorpsi. Nah, di mana terjadinya reabsorpsi? Reabsorpsi terjadi pada bagian tubulus contortus proximal atau di sini yang ditunjuk dengan huruf Q. Ini ya. Nah, kemudian untuk pasien yang nomor 2, diuji dengan benedik, warnanya biru muda, berarti hasil uji glukosanya dia negatif. Kemudian diuji dengan menggunakan biuret, hasilnya adalah ungu. Oh, berarti pasien yang kedua ini di dalam urinnya itu terdapat protein. Nah, berarti kalau di dalam urinnya itu terdapat protein, bagian ginjal yang mana yang mengalami gangguan? Ingat ya, protein itu ukuran partikelnya besar. Maka seharusnya untuk yang berukuran besar, dia itu tidak lolos dari saringan. Dalam peristiwa filtrasi, dia akan kembali lagi ke dalam darah. Tetapi kalau kemudian di dalam urinnya itu ada protein, berarti yang bermasalah di bagian yang mana? Ya tentunya yang bermasalah adalah pada peristiwa filtrasi. Filtrasi terjadi di bagian glomerulus. Oh, berarti ini gangguannya adalah di glomerulus atau di bagian P. Ini. Nah, sementara untuk pasien 3 dan 4 ini saya kira tidak ada masalah ya dengan urinnya, kecoklatan mungkin ada glukosa tetapi tidak banyak. Ya sebenarnya gangguan juga ya, tetapi tidak separah yang pasien 1. Kemudian kalau yang pasien 4 ini berarti hasilnya negatif semua. Berdasarkan data hasil pengujian tersebut, mana pernyataan yang benar tentang gangguan ginjal dari pasien 1 sampai pasien 4? Pasien 1 menderita penyakit gula. Ya, menderita penyakit gula karena di dalam urinnya terdapat glukosa. Oke. Ini bisa diterima. Tetapi terjadi gangguan fungsi ginjalnya di bagian P. Bagian P tadi apa? Glomerulus. Nah, sementara glukosa itu kan prosesnya bukan di glomerulus, tetapi penyerapan kembali di tubulus contortus proximal. Sehingga bagian ini yang tidak benar. Kemudian kita lihat pada pernyataan yang B, pasien 2 menderita proteinuria. Berarti di dalam urinnya terdapat protein. Benar ya, pasien 2 hasil ujinya mengandung protein. Kemudian bagian yang mengalami gangguan adalah bagian P, glomerulusnya. Oke, berarti ini benar. Nah, sekarang kenapa kok kita tidak milih yang 3? Penyakit gula. Pasien 3 penyakit gula. Oke, ya, penyakit gula oke. Mungkin bisa diterima karena di sini kecoklatan. Tetapi gangguan fungsi ginjalnya itu adalah bagian yang Q. Nah, berarti tidak benar untuk bagian ini. Meskipun demikian, untuk uji glukosa itu dinyatakan positif kan dengan catatan harus warnanya itu merah bata. Jadi kalau masih kecoklatan saja mungkin itu belum bisa dinyatakan sebagai hasil yang positif ya. Maka ini tetap kita tidak pilih yang alternatif C. Kemudian yang pasien 4 menderita proteinuria. Tidak benar ya.
Karena hasilnya uji protein dia biru tua, berarti negatif. Oke, berarti untuk soal nomor 34 ini yang paling benar adalah B. Lanjut soal nomor 35 tentang siklus menstruasi. Nah, di sini anak-anak harus memahami hormon-hormon pada wanita ya. Selain anak-anak memahami tentang alat-alat reproduksi wanita itu bagiannya apa saja, fungsinya apa, maka anak-anak juga harus pahami hormon-hormon pada wanita. Yang pertama ada follicle stimulating hormone atau sering disingkat FSH. Follicle stimulating hormone itu adalah hormon yang berfungsi untuk merangsang, menstimulasi pertumbuhan folikel sehingga nanti akan terjadi pemasakan sel telur, merangsang pemasakan sel telur ya, maaf ini pemasakan bukan pembentukan sel telur tetapi pemasakan sel telur. Nah, di sini berarti nanti kadarnya akan setelah selesai menstruasi hormon FSH itu pelan-pelan nanti akan meningkat sampai menjelang terjadinya ovulasi. Yang kedua adalah luteinizing hormone atau sering disingkat dengan LH. Fungsinya adalah untuk merangsang pelepasan sel telur yang telah matang atau sering kita kenal dengan istilah ovulasi. Nah, ini kapan terjadinya? Biasanya ovulasi itu kira-kira di hari ke-14, 15 dihitung dari menstruasi pertama. Nah, di sini tadi kan terjadi pematangan sel telur sampai kira-kira di hari ke-14, ini sel telurnya sudah matang sekali. Nah, maka ketika sudah matang sekali, dia harus lepas ya, dilepaskan dari folikelnya. Nah, dilepaskan ini nanti terjadi karena adanya hormon LH ini yang akan merangsang pelepasan sel telur. Maka kalau kita lihat pada siklusnya di hari ke-14, hari ke-15 ini nanti kadar hormon LH di dalam alat reproduksi wanita itu paling tinggi. Jadi dari setelah menstruasi itu meningkat pelan-pelan sampai nanti di hari ke-14, 15 itu kadarnya akan paling tinggi. Kemudian hormon yang ketiga itu adalah hormon progesteron. Hormon progesteron adalah hormon yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dinding rahim atau endometrium, di mana hormon ini dihasilkan oleh badan kuning atau corpus luteum. Ini ya, yang dimaksud dengan badan kuning. Nah, badan kuning itu sebenarnya adalah tadi folikel yang sudah melepaskan sel telur. Ketika sel telurnya sudah lepas, maka dia akan menjadi badan kuning. Kemudian badan kuning inilah nanti yang akan menghasilkan hormon progesteron. Nah, maka ketika sudah selesai ovulasi menjadi badan kuning, progesteronnya meningkat, maka lapisan endometrium atau dinding rahimnya juga akan ikut meningkat. Kemudian yang terakhir adalah hormon estrogen. Hormon estrogen itu adalah hormon yang berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita. Seperti pertumbuhan buah dada, suaranya menjadi nyaring, tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu. Itu nanti dirangsang oleh hormon estrogen. Nah, jadi di sini kita bisa melihat dari pernyataan yang sesuai yang mana. Untuk yang A, sekresi hormon progesteron meningkat setelah ovulasi. Ini benar ya. Progesteron meningkat setelah ovulasi. Kemudian menurun jika tidak terjadi pembuahan, ya. Progesteron meningkat setelah ovulasi karena adanya corpus luteum tadi merangsang pertumbuhan dinding rahim, oke. Tetapi jika tidak terjadi pembuahan, maka nanti dia akan menurun. Ya. Sehingga nanti ketika menurun, pertumbuhan dinding rahim itu tidak terjadi lagi, maka kembali kembali akan terjadi menstruasi. Maka berarti pernyataan menyebabkan terjadinya menstruasi ini benar. Kita lihat sekarang pada yang B. Progesteron segera disekresikan setelah selesai menstruasi. Betul atau tidak? Tidak ya, karena progesteron tadi itu yang menghasilkan adalah corpus luteum. Sementara corpus luteum itu baru ada setelah ovulasi. Nah, jadi kalau setelah selesai menstruasi kemudian kok ada hormon progesteron, nah ini tidak akan mungkin ya. Kalau efeknya nanti akan menyebabkan pertumbuhan dinding rahim, nah ini benar, tetapi pernyataan yang pertama tadi salah. Kita lihat pada alternatif yang C, sekresi hormon progesteron pada fase ovulasi paling tinggi, sehingga dinding rahimnya paling tebal.
fase ovulasi progesteron paling tinggi salah ya, karena pada fase ovulasi ini harusnya yang paling tinggi itu adalah luteinizing hormon yang merangsang terjadinya ovulasi tadi. Kemudian alternatif yang D, tidak ada hormon pada fase menstruasi sehingga semua lapisan dinding rahimnya luruh ya. Benar kalau pada saat menstruasi itu dinding rahimnya luruh, ini benar ya, tetapi peluruhan ini bukan karena tidak adanya hormon. Hormon pada wanita itu ada, cuma kadarnya pada saat menstruasi itu kadarnya menurun ya. Nah, berarti ini pernyataan yang pertama ini salah. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang A. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 35, ini tentang teknologi perkembangbiakan pada hewan. Disajikan gambar, untuk gambar pertama ini adalah teknologi dengan cara kawin suntik atau inseminasi. Inseminasi buatan. Sedangkan yang gambar kedua itu adalah teknologi cloning. Nah, sekarang kita bisa identifikasi dulu perbedaan dari gambar pertama kedua ini apa. Yang pertama tadi inseminasi buatan. Inseminasi buatan itu dilakukan dengan cara mempertemukan sel sperma dengan sel telur, tetapi itu dilakukan dengan cara kawin suntik. Maka dia adalah generatif, tapi generatifnya buatan. Nah, sedangkan kalau yang teknologi cloning, untuk teknologi cloning ini, di sini kita tidak melihat adanya sel sperma ya, tetapi hanya membutuhkan ovum dan inti sel dari suatu sel tubuh. Nah, karena tidak ada keterlibatan sel sperma di situ, maka kita bisa mengatakan bahwa yang kedua ini, cloning itu adalah reproduksi secara vegetatif karena tidak terjadi peleburan sperma. Nah, kemudian yang kedua perbedaannya adalah terbentuknya individu baru. Kalau yang gambar 1, yang teknologi inseminasi buatan, embrio ini terbentuk dari mana? Dari hasil peleburan antara sel sperma dengan sel telur. Sementara untuk yang gambar teknologi cloning, bagaimana terbentuknya individu baru? Ini zigot. Ini tidak didahului dengan peleburan sperma dengan sel telur, tetapi di sini kita mengambil ovum yang sudah dihilangkan inti selnya, kemudian nanti akan dimasuki dengan inti sel dari suatu sel tubuh. Ternyata setelah dimasuki inti sel itu, dia bisa berkembang menjadi zigot, zigot menjadi morula, blastula, dan seterusnya, sehingga nanti akan menjadi individu baru. Ya, jadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bagaimana sifat individu baru yang terbentuk kalau dari teknologi yang pertama, inseminasi buatan tadi, karena ada sel sperma, di mana sel sperma itu membawa sifat sendiri, kemudian sel telur itu juga membawa sifat sendiri, sehingga nanti ketika terjadi peleburan, maka sifat individu baru yang dihasilkan itu merupakan perpaduan sifat dari kedua induknya. Jadi bisa menghasilkan sifat-sifat yang bervariasi, tergantung nanti sifat mana yang lebih kuat, apakah yang dibawa oleh sel sperma ataukah sifat yang dibawa oleh sel telur. Tetapi yang jelas di situ tetap terjadi perpaduan sifat dari kedua induk. Sedangkan untuk yang teknologi cloning, nah di sini nanti akan sama persis dengan sel induknya. Nah di sini sel induknya itu yang mana? Sel induknya itu bukan yang ovumnya, karena ovumnya ini kan inti ovum itu dibuang. Inti sel telurnya dibuang, nanti akan dimasuki dengan inti suatu sel tubuh. Nah, nanti yang berperan dalam menentukan sifat itu adalah yang dari inti sel tubuhnya, jadi bukan dari ovumnya. Nah, sekarang kita lihat pada alternatif jawabannya. Kalau yang A itu hewan pada gambar 1 dikembangbiakkan dengan teknik reproduksi aseksual. Gambar 1 aseksual. Oh, berarti ini tidak benar. Gambar 2 dikembangbiakkan dengan teknologi seksual. Berarti ini juga tidak benar karena yang kedua itu justru yang aseksual. Yang C, sifat keturunan pada gambar 1 sama persis dengan sifat betina pendonor embrio. Ini tidak benar ya, karena sifatnya perpaduan kedua induk. Sifat anak pada gambar 2 sama persis dengan sifat induk betina yang Vindorset. Ini maksudnya Vindorset itu adalah yang sebagai pendonor inti sel kelenjar susu. Nah, tadi sudah dikatakan kalau sifatnya akan sama persis dengan pendonor inti. Maka jawaban yang D ini adalah jawaban yang benar. Oke.
Baik, kemudian kita akan lanjut pembahasan untuk soal berikutnya, yaitu di soal nomor 37 ya. Ini tentang pengangkutan pada tumbuhan. Nah, di sini disajikan gambar percobaan yang dilakukan oleh seorang anak. Nah, di sini Bertrand melakukan percobaan dengan meletakkan batang tumbuhan, di mana yang pada wadah A ini masih lengkap bagian akar, batang, dan daun, sementara untuk yang diletakkan di wadah B ini daunnya itu sudah dihilangkan. Kemudian batang-batang tadi diletakkan pada larutan pada air yang sudah diberi larutan eosin sehingga berwarna merah, supaya ini nanti lebih mudah diamati bagaimana pergerakan cairannya. Nah, ternyata setelah 1 hari air pada wadah A ini menjadi banyak berkurang, jadi airnya itu akan turun, permukaan airnya turun. Sementara yang ada pada wadah B ini yang berkurang itu hanya sedikit saja. Nah, ini menunjukkan bahwa air yang ada pada wadah A ini banyak yang terserap masuk ke dalam jaringan tumbuhan. Nah, sekarang mengapa air yang ada di dalam wadah A ini dapat masuk ke dalam bagian tumbuhan? Nah, sekarang kita cek dulu. Pada bagian yang A ini ada daun. Maka daun itu ketika terkena cahaya, mereka akan melakukan, maka di dalam daun itu akan terjadi peristiwa transpirasi ya, atau penguapan. Ada air yang keluar melalui stomata pada daun. Nah, sehingga dengan air itu keluar melalui stomata itu, maka air yang ada pada daun berkurang, sehingga nanti jaringan-jaringan yang ada daun itu akan menyerap cairan yang ada di jaringan batang. Ya, maka nanti yang ada di bagian batang itu juga akan menyerap melalui akar. Nah, akar nanti akan menyerap dari cairan-cairan yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini adalah cairan yang ada di wadah A. Nah, sedangkan yang ada di wadah B ini karena tidak ada daun, maka peristiwa transpirasinya itu sedikit sekali ya. Sedikit, maka air yang keluar dari dalam tubuh tumbuhan itu hanya sedikit, maka yang diangkut dari batang, kemudian batang mengambil dari tanah, dari akar, kemudian akar mengambil dari air yang ada di sekitarnya, ini hanya sedikit. Jadi di sini faktor yang paling berpengaruh itu adalah karena ada tidaknya daun. Jadi faktor yang berpengaruh itu sebenarnya adalah karena faktor daya hisap daun. Nah, daya hisap daun itu nanti akan mempengaruhi pengangkutan air dari dalam tanah atau dari dalam wadah. Kalau dalam percobaan ini yang diangkut melalui silem. Nah, jadi di sini faktor yang berpengaruh adalah ini. Banyaknya daun akan mempercepat penguapan sehingga nanti penyerapan air menjadi lebih banyak. Jadi tidak karena peristiwa fotosintesis itu tidak ya. Kalau fotosintesis memang betul membutuhkan air, tetapi air itu nanti untuk dimasak bukan karena untuk diuapkan, dan tentu saja nanti kalau untuk dimasak juga yang berkurang itu tidak akan banyak sekali. Kemudian kenapa kok tidak kita memilih C? Kebutuhan air lebih banyak pada tumbuhan yang berdaun karena diperlukan untuk fotosintesis ya. Sekali lagi ini peristiwa yang berkaitan dalam hal ini adalah karena penguapan bukan fotosintesis. Pilihan D, tumbuhan yang tidak berdaun tidak perlu melakukan pengangkutan karena tidak terjadi fotosintesis. Nah, kalau tidak terjadi fotosintesisnya berarti ya kemungkinan bisa jadi ya karena tidak ada daun. Tetapi kalau batangnya itu mengandung klorofil ya berarti bisa. Tetapi kalau dalam hal ini kan yang berklorofil itu daunnya, maka tidak terjadi fotosintesis. Kemudian kalau yang tidak terjadi penguapan, nah ini salah. Ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah jawaban yang A.
Nah, sekarang kita lanjut pada soal berikutnya nomor 38. Ini percobaan Ingenhousz. Percobaannya dengan menggunakan tanaman air Hydrilla verticillata. Kemudian keduanya di sini setelah dirangkai, yang X ini diletakkan di bawah sinar matahari, sedangkan untuk perangkat yang Y ini diletakkan di tempat yang gelap. Hasil pengamatan jumlah gelembung gas yang dimunculkan di tabung B. Tabung B. Ya, ini adalah tabung B, ini tabung B. Pada percobaan tersebut disajikan pada grafik berikut. Yang berwarna kuning ini adalah perangkat yang diletakkan di tempat yang terang, kemudian yang berwarna biru itu adalah yang diletakkan di tempat yang gelap. Nah, di sini dari grafik kita bisa melihat bahwa ternyata yang diletakkan di tempat terang itu jumlah gelembung gasnya itu banyak. Nah, gelembung gas itu apa sebenarnya? Nah, gelembung gas itu nanti bisa diuji dengan kita menggunakan lidi yang kita nyalakan. Kemudian kalau lidi itu kita masukkan segera ke dalam tabung reaksi. Kalau ternyata nanti lidinya itu masih menyala, oh berarti betul gas itu adalah oksigen. Nah, itu cara membuktikan apakah betul gelembung gasnya itu adalah oksigen. Itu dengan cara seperti tadi, dengan menggunakan lidi yang menyala. Nah, di sini kalau kita lihat pada pernyataan A, fotosintesis Hydrilla verticillata menghasilkan glukosa dan gas karbon dioksida. Nah, di sini tidak ada bukti penguatnya ya, karena kalau glukosa itu mestinya ujinya nanti menggunakan uji paling tidak menggunakan Benedict ya. Nah, tetapi kalau di sini gelembung gasnya itu diuji dengan menggunakan lidi yang menyala tadi. Nah, jadi bukan glukosa yang kita uji. Kemudian intensitas cahaya mempengaruhi kuantitas. Kuantitas itu jumlah gas oksigen hasil fotosintesis. Nah, ini kemungkinan jawaban yang benar dari pengujian menggunakan lidi yang menyala tadi. Fotosintesis terjadi di daun dan menghasilkan gas karbon dioksida. Ini benar ya, tetapi untuk pernyataan yang C ini kita tidak perlu melakukan percobaan dengan percobaan Ingenhousz. Kalau percobaan Ingenhousz kan sampai ke gelembung gasnya. Nah, di sini tidak ada pernyataan yang menyatakan ada hubungannya dengan gelembung gas apa di situ. Maka kita tidak milih yang C. Meskipun benar fotosintesis itu terjadi di daun dan menghasilkan gas. Nah, meskipun demikian kan gasnya itu juga bukan gas karbon dioksida, tetapi gas oksigen. Kemudian yang D, tanaman Hydrilla verticillata tidak dapat berfotosintesis di air. Ini tidak ya. Jadi alasan kenapa dalam percobaan ini yang dipergunakan adalah tanaman Hydrilla itu justru karena tanaman Hydrilla itu dapat berfotosintesis di air. Dari peristiwa fotosintesis itu dihasilkan gas. Nah, gasnya itu nanti bisa kita amati dari gelembung-gelembung gas yang terbentuk. Nah, maka di sini jawaban yang paling benar, yang paling mendekati, paling tepat itu adalah jawaban yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini tentang persilangan ya. Dylan mengamati perbedaan sifat yang dipunyai oleh dua varietas tanaman kacang ercis. Dari hasil pengamatannya diperoleh data bahwa dua varietas tersebut mempunyai perbedaan dalam hal tinggi batang, warna bunga, letak bunga, dan bentuk polong. Masih ada lagi yaitu bentuk biji, warna biji, tekstur permukaan biji. Nah, tetapi di sini Dylan itu hanya ingin menyilangkan dua varietas saja, yaitu varietas yang berbunga ungu, kemudian yang berbatang panjang. Yang satunya adalah yang berbunga putih, batangnya pendek. Nah, dari sini maka kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya yang Dylan lakukan ini adalah persilangan dihibrid. Persilangan antara dua individu dengan dua sifat beda. Sifat beda yang pertama ini adalah tentang warna bunga. Ya. Yang pertama adalah warna bunga. Kemudian sifat yang kedua yang disilangkan adalah tentang
tinggi batang. Ini sifat yang kedua. Jadi ini adalah persilangan di hibrid. Maka pernyataan yang pertama ini mestinya benar. Yang dilakukan oleh Dylan ini adalah hibrid. Kemudian yang disilangkan oleh Dylan ini adalah tanaman yang berbunga ungu, batangnya panjang dengan tanaman yang berbunga putih pendek. Nah, berarti pernyataan yang nomor 2 ini benar juga. Sekarang kita lihat pada pernyataan nomor 3. Jika pada F1 diperoleh semua tanaman berbunga ungu, batang pendek. F1-nya ungu, ini ya, ungu, batangnya pendek. Nah, berarti sifat putih pendek ini adalah resesif. Nah, berarti mana yang salah ya? Semuanya ungu batang pendek. Mestinya ungu dan pendek ini bukan resesif, tapi ungu pendek ini adalah sifat yang dominan. Ya. Ungu pendek ini adalah sifat dominan. Nanti yang resesifnya yang mana? Yang resesif itu adalah yang putih panjang. Oke, di sini sudah ada ya. Nah, seperti yang dijelaskan di sini. Mestinya yang dominan itu adalah yang ungu pendek, sedangkan yang resesif itu putih panjang. Maka di sini ini tidak sesuai. Nah, ini bagian ini yang tidak benar. Pernyataan yang keempat, jika pada F1 diperoleh 48 tanaman, maka 12 tanaman berbunga putih batang pendek. Nah, sekarang kalau diperoleh 48 tanaman, mestinya 48 tanaman itu pada F1 semuanya akan bersifat seperti tanaman yang induk dominan. Jadi harus F1-nya itu seperti induk dominan. Jadi tidak ada 12 lagi seperti ini. Kalau misalnya putih batang pendek itu adalah sifat dominan, ya mestinya di sini nanti angkanya menjadi 48. Ya, jadi ini yang membuat salah. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 2 saja. Oke, sekarang lanjut ke soal yang terakhir. Ini tentang bioteknologi. Terutama untuk bioteknologi konvensional di bidang pangan. Perhatikan cuplikan artikel berikut. Nanti setelah anak-anak membaca dengan cermat artikelnya, nah kemudian bisa dicocokkan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan bioteknologi pada pembuatan tempe. Kita lihat pada pernyataan yang pertama. Proses pembuatan tempe memerlukan ragi, di mana ragi itu merupakan kumpulan spora dari mikroorganisme berupa bakteri. Nah, benar atau tidak kalau ragi itu merupakan mikroorganisme dari golongan bakteri? Nah, di sini tadi pada bacaan itu ada yang menunjukkan bahwa ragi itu merupakan kumpulan spora mikroorganisme. Dalam hal ini adalah kapang, ya. Jadi kapang itu jamur, bukan bakteri. Maka pernyataan 1 ini salah. Yang kedua, ragi adalah bibit kapang, menyebabkan terjadinya perubahan kimia pada protein, lemak, dan karbohidratnya. Karena nanti ragi itu akan melakukan proses fermentasi. Ini ya, fermentasi. Dari fermentasi ini menyebabkan terjadinya perubahan kimia pada protein, lemak, dan karbohidrat. Berarti yang nomor 2 ini benar. Nah, sekarang kita lihat pada yang ketiga. Pada proses fermentasi pembuatan tempe dapat dikerjakan oleh kapang dari genus Rhizopus, yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus arisus, dan yang terakhir adalah Rhizopus oryzae. Berarti yang ketiga ini juga cocok ya. Nah, jadi kita tinggal lihat pada pernyataan yang keempat. Pembuatan tempe memerlukan bahan dasar kedelai dan ragi. Ya, tadi kita lihat ya, kalau yang difermentasikan di sini adalah bahannya kedelai. Di sini menggunakan keping-keping biji kedelai. Kemudian menggunakan ragi. Nah, jadi yang keempat ini juga pernyataan yang benar. Jadi yang tidak benar yang mana? Nah, hanya nomor 1 saja. Maka kita tidak memilih jawaban yang ada nomor 1-nya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke. Jadi anak-anak sampai di sini berarti
Selesai sudah pembahasan soal untuk tryout mata pelajaran IPA di bagian yang terakhir ini. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang tidak jelas. Harapan Ibu nanti anak-anak bisa mengambil manfaatnya. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, ini menjadi tantangan bagi anak-anak untuk bisa belajar lagi supaya nanti bisa lebih jelas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.